Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yanwar Syahrul Afandi, Sylvia Fitri Munawarah, dan Fernanda Ayu akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan dan Mobilitas Sosial. Baiklah, langsung saja. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang konsep dasar maupun pengertian pendidikan dan mobilitas sosial. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Dan pendidikan sendiri dalam istilah Islam disebut dengan tarbiyah, yang berarti adalah pendidikan. Secara terminologi, pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan mampu bertanggung jawab. Kemudian tentang pengertian mobilitas sosial. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini tentunya banyak terjadi mobilitas sosial, yaitu perpindahan golongan yang cukup banyak. Mobilitas sosial sendiri berarti bahwa individu itu memasuki lingkungan sosial yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan menurut Harditono, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari orang dari kedudukannya yang satu menuju kedudukannya yang lainnya. Yang dimaksud dalam kedudukan dalam mobilitas sosial ini bisa meliputi situasi tempat maupun status orang tersebut. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai mobilitas sosial. Yang pertama, menurut Suejono Suekanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Kemudian, menurut Kimball Young dan Raymond Wimix, bahwasannya mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Kemudian, menurut William Komblum, mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dan satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Selanjutnya, menurut Edward Ransford, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. Kemudian, menurut Robert Lawang, bahwasanya mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, yaitu dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Sedangkan menurut Horton dan Hahn, bahwasannya mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan atau strata sosial yang satu ke lapisan yang lainnya. Mobilitas sosial sendiri, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dalam bahasa Indonesia sendiri berarti gerak atau perpindahan. Mobilitas sosial merupakan suatu konsep dinamika sosial yang secara harfiah seringkali diartikan sebagai suatu gerakan yang terjadi akibat perpindahan atau perubahan posisi sosial seseorang maupun kelompok orang pada saat yang berbeda. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Fernanda Ayu Pramesti akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial berdasarkan tipenya.
ada mobilitas horizontal, di mana mobilitas horizontal adalah suatu perayaan individu, kelompok, ataupun objek-objek sosial dalam lapisan sosial yang sangat aman. Dalam perubahan ini hanya bersifat perpindahan, yaitu dari suatu kelompok sosial menuju kelompok sosial yang lainnya. Tetapi kelompok sosial tersebut haruslah sederajat. Yang kedua yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah suatu perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan tertentu ke kedudukan sosial yang lainnya, atau bisa dikatakan kedudukan yang tidak sederajat. Jadi, pergerakannya bersifat vertikal, yaitu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Terdapat dua jenis mobilitas vertikal berdasarkan arahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas vertikal naik. Mobilitas vertikal naik adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Hal tersebut terjadi karena setiap orang terdorong nalurinya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dan mencapai kedudukan setinggi mungkin. Selanjutnya yaitu mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun adalah suatu mobilitas yang terjadi karena adanya proses penentunan status sosial ataupun status kedudukan seseorang. Tipe mobilitas yang ketiga yaitu mobilitas lateral. Mobilitas lateral merupakan suatu perpindahan individu satu ataupun kelompok dari satu unit ke unit yang lainnya, di mana mobilitas lateral juga bisa disebut sebagai mobilitas geografis. Terdapat dua jenis mobilitas lateral, yaitu mobilitas permanen dan juga mobilitas tidak permanen. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi merupakan suatu mobilitas yang merujuk pada kehidupan sosial yang dialami seseorang dalam masa hidupnya. Dalam tipe mobilitas intragenerasi ini terjadi pula mobilitas ke atas dan ke bawah atau bisa dikatakan sebagai vertikal. Oleh karena itu, mobilitas tipe ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu mobilitas intragenerasi ke atas, misalnya seseorang prajurit menerima kenaikan pangkat karena prestasinya yang gemilang. Dan yang kedua yaitu mobilitas intragenerasi ke bawah, misalnya seorang manajer diturunkan posisinya menjadi pegawai biasa karena terbukti menyelewengkan dana milik perusahaan. Baik, yang kedua yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi merupakan perbedaan status yang dicapai individu dari status orang tuanya, di mana mobilitas antar generasi merupakan mobilitas vertikal yang tidak hanya melibatkan dari satu individu tersebut, tetapi terjadi dalam dua generasi. Dalam tipe mobilitas antar generasi, terjadi pula mobilitas yang naik dan turun, sehingga suatu mobilitas antar generasi terjadi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, mobilitas antar generasi ke atas. Contohnya, seorang anak berhasil menjadi wirausahawan sukses padahal orang tuanya hanya pedagang asongan biasa. Yang kedua yaitu mobilitas antar generasi ke bawah. Contohnya, seorang anak yang terpaksa kehilangan segalanya dan menjadi pengamen karena gagal mengelola harta peninggalan orang tuanya yang dahulu pengusaha sukses dan kaya raya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada dampak mobilitas sosial. Berikut dampak mobilitas sosial, yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk maju. Seseorang yang berhasil naik ke kelas sosial yang lebih tinggi akan termotivasi atau terdorong untuk lebih berprestasi dan lebih maju, sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya ke jenjang yang lebih tinggi. Misal, seorang staf yang di kantor dipromosikan menjadi pemimpin unit di kantornya. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial yang meliputi lembaga-lembaga tempat individu menjadi bagiannya. Melalui mobilitas sosial, seseorang akan termotivasi untuk melakukan perubahan pola perilakunya. Yang ketiga, C, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Seseorang yang mengalami penurunan ke kelas sosial yang lebih rendah akan mengalami kecemasan sosial, sebab fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sebelumnya dia miliki dan dinikmati selama hidupnya itu tidak lagi dimiliki.
Yang D atau yang 4, keretakan hubungan dalam kelompok. Keretakan hubungan dalam kelompok primer terjadi ketika salah seorang yang mulanya merupakan anggota dari kelompok tersebut kemudian mengalami perpindahan kelas sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Misal seorang yang berasal dari kelompok masyarakat petani di suatu kampung kemudian memperoleh jabatan yang lebih tinggi di suatu lembaga pemerintahan, ya, tiba-tiba jadi PNS itu. Materi selanjutnya yaitu ada relasi mobilitas sosial dan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar juga harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbukalah kesempatan untuk golongan sosial yang lebih tinggi. Pada zaman dahulu, keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang tersebut, yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Para tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk mengubah dan memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan, diharapkan dicairkannya batas-batas golongan-golongan sosial. Diharapkan kesempatan belajar yang sama dan membuka jalan-jalan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas seperti yang dikemukakan oleh Robert G. Burgess, bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Pendapat Ivan Reid menyatakan bahwasanya pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial, sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. Nah, secara singkat, hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosialnya itu baik, tinggi, maka kesempatan memperoleh pendidikan itu juga semakin baik dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, monggo dipertanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.